Karena Babat itu menjadi penanda dimulainya sebuah peradaban baru. Sebagaimana Kanjeng Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Madinatul Munawwarah untuk memulai sebuah peradaban baru. Halo guys, buat kalian yang sudah menonton video saya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke? Ketika Pangeran Mangkubumi hendak memulai pembangunan Keraton Kasultanan Yogyakarta, maka memilih alas Pabringan menjadi yang dibabat untuk menjadi keraton. Nah, kalau di sini desa Solo menjadi kota Solo, Surakarta Hadiningrat, di sana yang Bring itu menjadi Bringharjo, pasar. Situ ada Umbul Pacetokan, wilayah yang disebut dahulunya sebagai wilayah Pesanggerahan Garjitawati di era Kesultanan Mataram. Ini kenapa kemudian pujangga-pujangga Mataram dalam menuliskan sejarah mereka menggunakan istilah Babat. Karena Babat itu menjadi penanda dimulainya sebuah peradaban baru. Sebagaimana Kanjeng Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Madinatul Munawwarah untuk memulai sebuah peradaban baru. Ini ditandai dengan Babat. Maka varian Babat dalam khasanah sejarah Jawa, kita mendapat banyak sekali naskah-naskah Babat sampai hari ini. Memang salah satu yang paling terkenal adalah Babat Tanah Jawi yang diteliti oleh Profesor Srike dan Mensma, yang ditulis pada era Sri Susunan Pakubuwono III di Surakarta, dikomandani oleh Carik Kertoboso. Menteri Sekretaris Negaranya itu bernama Carik Kertoboso pada masa itu. Tentu banyak lagi Babat yang lain. Pada era Sultan Agung ditulis ada Babat Nitik. Ada di era berikutnya Babat Sengkolo. Ada yang disebut sebagai Serat Wali Sana atau Serat Babat Para Wali. Ditulis pada masa Sunan Giri ketiga, menceritakan kiprah para wali songo di Jawa. Ada yang disebut Serat Babat Cirebon, ditulis pada era Panembahan Ratu Cicit Sunan Gunung Jati di Kesultanan Cirebon. Pada masa berikutnya muncul babat-babat lain yang menjadi penanda zaman menulis sejarah. Ada Serat Babat Palihan Nagari atau Babat Giyanti, menceritakan dibelahnya Kesultanan Mataram menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Ada Serat Babat Paku Nagoro, menceritakan perjuangan Raden Mas Said, Pangeran Sambernyowo sampai berdirinya Kadipaten Mangkunegaran. Ada Serat Babat Bedahipun Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat atau Babat Sepehi, menceritakan bagaimana penyerbuan Inggris ke Keraton Yogyakarta pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono II. Dan salah satu yang terkenal dan sudah diakui sebagai memori dunia oleh UNESCO adalah Serat Babat Diponegoro yang ditulis pahlawan nasional kita ini di pengasingannya di Manado sebelum beliau dipindahkan ke Fort Rotterdam di Makassar. Sementara pada masa Pangeran Diponegoro ternyata literasinya sangat tinggi. Orang Jawa itu sangat melek baca tulis sehingga
babat yang ditulis seputar perjuangan Pangeran Diponegoro itu banyak sekali. Selain babat Diponegoro yang ditulis oleh beliau sendiri, ada babat Diponegoro yang ditulis Keraton Surakarta, yang ditulis Keraton Yogyakarta, yang ditulis Pakualaman, yang ditulis Suryo Ngalam, yang ditulis Pangeran Abdul Majid putra beliau ketika diasingkan ku Semunep di Madura, yang ditulis oleh musuh beliau Panglima Keraton Surakarta dalam menghadapi Diponegoro, Raden Tumenggung Cokronegoro yang kemudian menjadi Bupati Purworejo. Ada yang ditulis oleh Panglima beliau Raden Basah Gondokusumo yang kemudian menjadi Pepatih dalam Keraton Yogyakarta, Danurejo ke-5.